Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Lydia Farma. Saya dari kelas P3 Farmasi akan mempresentasikan pertemuan pertama, yaitu judulnya penemuan obat dan pengembangan obat. Nah, untuk mengidentifikasi dan karakterisasi target makromolekul, yang dimana itu untuk mengidentifikasi senyawa pada tanaman untuk dijadikan obat, ya, untuk itu adalah penemuan obat dan pengembangan obat. Pengembangan obat ini terbagi menjadi dua, yaitu uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik itu terbagi menjadi farmakokinetik, toksikokinetik, farmakodinamik, dan uji klinik ini itu terbagi menjadi fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Oke, lanjut. Nah, penemuan obat ini itu terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi target. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi target? Identifikasi target ini yaitu merupakan di mana mengidentifikasi suatu target yang akan dijadikan obat, yang akan untuk menjadikan penemuan obat tertentu. Dan untuk identifikasi kandidat senyawa baru dan uji preklinis formulasi, yang dimana itu adalah farmakologi pada hewan, termasuk satu hewan pengerat dan satu hewan non pengerat, yang dimana yang dimaksud itu adalah satu hewan menyusui dan satu hewan non menyusui. Dan untuk investigation new drug application bersama FDBPOM itu adalah hasil uji dari preklinis, struktur kimia, efek samping pada hewan, rencana persiapan manufaktur, dan detail studi klinis yang telah disetujui oleh BPOM. Dan untuk klinik studian itu terbagi menjadi fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 ini yaitu adalah 20 sampai 100 sukarelawan yang sehat, sukarelawan yang sehat, dan 6 bulan hingga 1 tahun, tentukan aman atau tidak, dan durasi mempengaruhi. Sedangkan fase 2 itu adalah 100 sampai 500 sukarelawan dengan penyakit yang menarik, dan 6 bulan hingga setahun, terkontrol plasebo, membangun kemanjuran pengobatan, tentukan kekuatan dan jadwal dosis optimal. Dan fase ketiga itu yaitu 1.000 sampai 5.000 sukarelawan 1 hingga 4 tahun pengobatan acak buta ganda. Dan lanjut, untuk formulation itu adalah bentuk sediaan dan metode sintesis, metode administrasi, evaluasi stabilitas, yang dimana bentuk sediaan itu ada solid dose form, liquid dose form, dan metode sintesis itu ada emulsification dan extrusion. Dan untuk metode administrasi yaitu ada parental, oral, buccal, dan nasal. Untuk evaluasi stabilitas yaitu ada stabilitas kimia dan fisika. Oke, untuk penyebab kegagalan dalam pengembangan obat itu alasannya itu sifat biofarmasi yang buruk itu sebanyak 40%, dan kurangnya kemanjuran itu 30%, dan untuk toksisitasnya itu 21%, dan alasan komersialnya itu 8%. Harus ada upaya kolaborasi di berbagai bidang, yaitu screening senyawa obat dan obat terapeutik yang kompleks secara kimia. Contohnya itu protein peptida, rekombinan obat berbasis gen, dan lain-lain. Dan untuk pengujian farmakologi dan toksikologinya, pengembangan formulasi produk, dan tantangannya itu pendeknya waktu paru biologis, buruknya permeabilitas membran, masalah toksisitas terkait dosis pemberian, polimorfisme genetik. Dan untuk sifat fisika kimia yang penting dalam API selection yaitu adalah solubility, hidrofilisitas, dan lipofilisitas, salt form and polymorph, stability, partikel dan powder potence, dan ionisasi dan pKa, yang dimana itu pKa itu memberikan informasi yang sama hanya dengan cara berbeda. Semakin kecil nilai pKa, semakin kuat asamnya. Oke, untuk formulation prinsip itu tujuan formulator
mengelola sifat-sifat fisika kimia dan segala hal terkait API untuk mengoptimalkan pengantarannya yang menuju jaringan target melalui rute pemberian tertentu. Dan hal demikian juga harus kompatibel dengan pengembangan skala produksi. Excipient itu dapat ditambahkan misalnya untuk solubilis, stabilis, modifikasi rate dengan modifikasi laju disolusi meningkatkan kemudahan administrasi, misalnya yaitu menelan atau merasakan selubung dan memungkinkan manufaktur misalnya seperti memastikan kompatibilitas yang cukup untuk membuat tablet, meningkatkan aliran bubuk di lini manufaktur dan meningkatkan tingkat rilis misalnya segera phase berkepanjangan dan phase entonim. Dan formulasi merupakan kunci bagi profil biofarmaseutis suatu senyawa karena komposisi jenis, bentuk sediaan, proses manufaktur, dan rute pemberian itu terkait erat terhadap karakter farmakokinetiknya. Penilaian karakter pKa tidak sempurna tanpa memasukkan parameter formulasi yang relevan untuk menetapkan konteks yang cocok. Dan untuk sifat-sifat fisika kimia itu ada kelarutan hidrofilisitas dan lipofilisitas dan ionisasi dan pKa, bentuk garam dan polimorfisme, solvat dan hidrat, stabilitas sifat partikel dan serbuk, yang dimana nasib obat itu di dalam tubuh dan tubuh kita yang tadi saya bacakan yaitu itu merupakan karakteristik farmakokinetik. Dan untuk pengembangan formulasi ini itu ada variasi eksipien, metode proses, mengidentifikasi metode disolusi yang spesifik, dan skill up produk akhir. Nah, perubahan kualitatif dan kuantitatif dalam suatu formulasi itu merupakan profil pelepasan obat, performa in vivo. Dan untuk upaya kolaborasi antara ahli farmasi fisika, ahli farmaseutika, dan ahli farmakologi dan sistematik scan based approach terus menerus, dan untuk in vitro dan in vivo correlation in vivo. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya untuk pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.